Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, di mana pada saat ini kita dapat diberikan kesehatan sehingga masih bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi pembahasan kami, yaitu bab 3, fungsi dan tugas keluarga. Kami berharap kepada teman-teman supaya teman-teman dapat menyimak dengan baik materi yang akan kami jelaskan nantinya. Fungsi dan tugas keluarga. Satu, fungsi spiritual, kita bisa lihat Ulangan 6 ayat 4-9. Memberikan pendidikan tentang firman Tuhan, wadah bertumbuh untuk mengenal Allah dan hidup takut akan Dia. Pada fungsi yang pertama, orang tua disuruh untuk memberikan pendidikan tentang firman Tuhan kepada anak-anaknya. Karena firman Tuhan, wadah bertumbuh untuk mengenal Allah dan hidup takut akan Dia. Kita bisa lihat contoh yang pertama, yaitu Nuh mendidik keluarganya untuk takut akan perintah Tuhan. Nuh yang mendapatkan sebuah tantangan dari Tuhan dengan membangun sebuah batra, dan yang berkemungkinan semua orang tidak percaya bahwa Nuh dapat membangun sebuah batra tersebut. Tetapi dia mengajak seluruh keluarganya untuk taat akan perintah Tuhan dengan mengikuti segala apa yang telah Tuhan perintahkan kepada Nuh. Yang kedua, Abraham mendidik Ishak hidup beriman kepada Allah. Allah yang meminta Abraham untuk mensembelih anaknya, yaitu Ishak, untuk dipersembahkan kepadanya. Walaupun Ishak adalah anak tunggal dari Abraham, yang Tuhan minta untuk dia korbankan bagi Allah, dia tetap mengikuti apa yang telah Tuhan perintahkan kepadanya, dan dia berkeyakinan bahwa Tuhan tidaklah memberikan sesuatu yang baik untuk menggantikannya dengan yang terbaik. Oleh karena itu, Abraham sering disebut dengan Bapa orang beriman. Yang kedua, fungsi afeksi, cinta kasih. Menerima, merasakan, dan mengalami kasih sayang. Khususnya buat kita yang anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa yang menyangkut soal anak, kita tentunya dapat menerima, merasakan, dan mengalami kasih sayang dari orang tua kita masing-masing. Bukan begitu sekiranya? Dan kepada orang tua harus memberikan kasih sayangnya itu kepada anaknya. Memberikan perlindungan, rasa aman, merawat, dan memelihara dengan kasih yang tulus. Kepada orang tua, rawat, lindungi, dan kasihi anaknya dengan tulus. Berikut pola ajar orang tua. Yang pertama, jika anak hidup dengan kecaman, mereka belajar untuk mengutuk. Ajarlah anakmu untuk mempelajari sesuatu dengan baik, tidak mengutuki sesama. Yang kedua, jika anak dibesarkan dengan ejekan, mereka belajar untuk merasa malu. Jika pada dasarnya orang tua mengajarkan yang tidak baik kepada anaknya, tentunya si anak akan mengikuti ajaran orang tuanya. Misalnya, orang tua suka mengejek, tentu anak akan ikut-ikutan memperlakukan atau berbuat apa yang telah orang tuanya lakukan. Dan yang ketiga, jika anak dibesarkan dengan toleransi, mereka belajar kesabaran. Jika orang tua mengajarkan sesuatu hal yang baik, contohnya saling menolong, tentunya mereka akan belajar cara menolong, yaitu menolong dengan kesabaran. Yang ketiga, fungsi protektif.
melindungi anak dari pergaulan dan kebiasaan buruk. Contohnya, setiap anak sekolah memang benar-benar dilarang untuk merokok, tetapi banyak anak sekolah yang melanggarnya. Mereka tetap merokok. Dan sebagai orang tua, kita harus melarang anak kita merokok. Dan kebiasaan buruk yang sering anak kita lakukan harus dapat kita cegah dan memperbaharuinya menjadi kebiasaan baik. Perlindungan dengan doa. Kita baca Ayub 1 ayat 1-5 dan dapat kita simpulkan, Ayub adalah orang yang taat akan perintah Tuhan. Dia dapat mencegah dirinya untuk tidak melakukan apa yang tidak Tuhan sukai. Yang keempat yaitu fungsi sosial. 1. Mengajarkan etika, seperti kita harus lebih sopan santun kepada orang yang lebih tua kita dan menjaga etika kita, seperti perkataan di depan mereka kita harus sopan, tidak boleh melawan. Ada bersosialisasi, membangun relasi toleransi. Contohnya Daniel, ketika dia diperhadapkan di dunia, dia bisa memilih pilihannya dengan benar. Fungsi reproduksi bisa kita lihat dari Kejadian 1 ayat 28. Contohnya Abraham di Kejadian 12 ayat 2. Fungsi edukasi, seperti keluarga, lembaga pendidikan yang pertama dan yang utama, dan pendidikan nilai dan norma. Pendidikan iman dan Kristen bisa kita lihat di Amsal 22 ayat 6. 7. Fungsi ekonomi, mencukupi kebutuhan keluarga, seperti kepala keluarga mencukupi kebutuhan keluarganya, seperti bekerja untuk membeli suatu barang seperti beras, seperti tanggung jawabnya kepada keluarga lah. Disiplin mengelola keuangan, seperti seorang ibu tidak boros atau cukup irit untuk mengelola keuangan supaya suatu saat nanti tidak ada yang namanya kekurangan. Memberi persembahan atau persepuluhan itu seperti kita membantu orang yang lagi kekurangan uang maupun makanan gitu. Kita seperti gimana ya dibilang, kita membantu mereka dengan kasih mereka, membantu mereka. B. Tugas keluarga. 1. Beranak cucu dan bertambah banyaklah. Kita bisa lihat Kejadian 1 ayat 27-28 atau Kejadian 5 ayat 15 dan sebagainya. Pada ayat ini, manusia bisa menambah generasi-generasi baru untuk kedepannya dan melanjutkan tugas manusia pada umumnya. Yang kedua, penuhi dan taklukkan bumi. Kejadian 1 ayat 28. Dan yang ketiga, menjadi rekan sekerja Allah. Kita bisa lihat Kejadian 3 ayat 19-20. Option pertama, mengerjakan bagian kita, yaitu kita kerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita kerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Option yang kedua, bekerja dalam kekudusan. Kudus berarti suci. Kita bekerja tanpa sesuatu kecurangan, kebohongan. Jadi tanggung jawab orang tua. 1. Efesus 6 ayat 4. A. Aspek pendidikan. B. Aspek pengembangan emosi. C. Aspek pengembangan karakter. Aspek rohani. Ulangan 6 ayat 6-7. 2. Ibu menolong. Amsal 22 ayat 6. 2. Melayani. Amsal 31 ayat 15-21. 3. Mengajarkan kasih. Amsal 31 ayat 24. 4. Meladankan karakter. Amsal 31 ayat 26. 3. Mesbah bagi Allah. Allah menjadi pusat kehidupan